Di ujung paling barat Nusantara, terdapat sebuah tanah yang selama ribuan tahun menjadi saksi pertemuan manusia dan peradaban. Sebuah wilayah yang hari ini dikenal sebagai Serambi Mekah. Tetapi, jauh sebelum suara adzan menggema di masjid-masjidnya, tanah ini telah memiliki kisah yang sejauh lebih tua. Sebuah kisah tentang manusia pertama yang bertahan hidup, tentang hutan yang menyimpan kekayaan alam, tentang kapal-kapal asing yang menembus lautan, dan tentang sebuah wilayah kecil yang perlahan menjadi titik penting dalam peta dunia. Jauh sebelum kerajaan berdiri, sebelum pelabuhan ramai oleh kapal dagang, dan sebelum nama Aceh dikenal oleh dunia luar, wilayah ini telah dihuni oleh manusia. Ribuan tahun yang lalu, pada masa prasejarah, manusia telah menjadikan kawasan Aceh sebagai tempat untuk bertahan hidup. Mereka tinggal di sekitar sungai, lembah, hutan, dan pesisir laut yang menyediakan sumber kehidupan. Mereka belum mengenal tulisan, belum membangun kota, dan belum memiliki kerajaan. Namun, mereka telah memahami satu hal penting: tanah ini memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan. Mereka berburu hewan liar, menangkap ikan di sungai dan laut, serta mengumpulkan buah-buahan dari hasil hutan. Peralatan yang digunakan masih sederhana, dibuat dari batu, tulang, dan kayu. Dengan alat-alat tersebut, mereka menghadapi alam yang luas dan keras, membangun kehidupan dari apa yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengalami perubahan besar. Mereka tidak lagi hanya berpindah mengikuti sumber makanan, tetapi mulai mengenal bercocok tanam, memelihara hewan, dan membangun pemukiman yang lebih tetap. Dari kelompok-kelompok kecil inilah perlahan tumbuh masyarakat yang menjadi cikal bakal penduduk Aceh pada masa berikutnya. Berabad-abad kemudian, sebuah perubahan besar terjadi, bukan karena peperangan, bukan karena kerajaan besar, tetapi karena letak geografis. Aceh berada di tempat yang sangat strategis, tepat di pintu masuk Selat Malaka, jalur laut yang menghubungkan dua pusat peradaban besar dunia, yaitu India dan Tiongkok. Pada masa ketika kapal-kapal dagang mulai menjelajahi Samudra Hindia, pesisir Aceh menjadi tempat persinggahan alami. Kapal yang berlayar dari India menuju Tiongkok harus melewati wilayah perairan Aceh. Angin musim, arus laut, dan posisi geografis menjadikan kawasan ini sebagai tempat berlabuh, mengambil bekal, dan menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanan. Sekitar awal Masehi, hubungan perdagangan mulai berkembang. Para pedagang dari India, Tiongkok, dan wilayah barat mulai mengenal wilayah Sumatera bagian utara. Mereka datang membawa kain, keramik, logam, rempah, dan berbagai barang mewah. Namun, mereka juga mencari sesuatu yang hanya ditemukan dari tanah tropis Nusantara, kekayaan alam Aceh. Salah satu komoditas paling berharga dari wilayah Sumatera adalah kapur barus. Pada masa itu, kapur barus bukan sekedar barang biasa. Di berbagai wilayah dunia, termasuk Timur Tengah dan kawasan Mediterania, kapur barus dianggap sebagai komoditas mewah. Ia digunakan sebagai bahan obat, pengharum, pengawet, bahkan dalam berbagai ritual penting. Selain kapur barus, wilayah Aceh dan Sumatera bagian utara juga dikenal menghasilkan emas, damar, rotan, gading, dan berbagai hasil hutan lainnya. Bagi dunia luar,
Tanah di ujung Nusantara ini bukanlah wilayah terpencil. Ia adalah sumber kekayaan yang sangat bernilai. Perdagangan kemudian membawa perubahan besar. Masyarakat pesisir yang sebelumnya hidup sebagai petani dan nelayan mulai mengenal dunia pelayaran. Mereka menjadi pedagang, pelaut, dan penghubung antara pedalaman dengan dunia luar. Pelabuhan-pelabuhan kecil mulai tumbuh. Pertukaran barang berubah menjadi pertukaran budaya. Bahasa baru mulai dikenal. Teknologi baru mulai masuk, dan perlahan Aceh mulai menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional. Memasuki abad ke-7 Masehi, dunia perdagangan Asia Tenggara mengalami perubahan besar dengan munculnya Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kekuasaannya bertumpu pada kemampuan mengendalikan jalur perdagangan laut, terutama Selat Malaka. Pada masa inilah wilayah Aceh semakin terhubung dengan jaringan perdagangan besar. Salah satu wilayah penting yang kemudian dikenal dalam sumber-sumber sejarah adalah Lamuri. Kerajaan Lamuri diperkirakan berkembang di wilayah Aceh dan menjadi salah satu pusat perdagangan penting sebelum munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Pedagang dari berbagai negeri mulai mengenal nama Lamuri sebagai tempat persinggahan di ujung barat Nusantara. Walaupun hubungan pasti antara Lamuri dan Sriwijaya masih menjadi kajian para sejarawan, satu hal menjadi jelas, wilayah Aceh telah menjadi bagian dari arus besar peradaban Asia sejak masa awal. Selama berabad-abad, kapal demi kapal terus berdatangan. Mereka membawa barang dagangan, tetapi juga membawa cerita. Pedagang India membawa pengaruh budaya dan kepercayaan baru. Pedagang Tiongkok membawa keramik dan teknologi. Pedagang dari wilayah barat membawa barang-barang yang sebelumnya belum dikenal masyarakat setempat. Aceh menjadi tempat bertemunya berbagai dunia. Namun, di balik semua itu, ada sebuah pertanyaan besar yang mulai muncul. Mengapa wilayah ini yang secara geografis hanya berada di ujung sebuah pulau mampu menarik perhatian begitu banyak bangsa? Jawabannya bukan hanya karena kekayaan alamnya, bukan hanya karena pelabuhannya, tetapi karena Aceh berada di titik pertemuan antara dua dunia besar, dunia timur dan dunia barat. Jika kita melihat Aceh dari masa kini, mungkin sulit membayangkan bahwa ribuan tahun yang lalu, wilayah ini telah menjadi bagian dari jaringan dunia. Sebelum ada Kesultanan Islam, sebelum ada Masjid Raya Baitur Rahman, sebelum ada gelar Serambi Mekah, Aceh telah lebih dahulu menjadi gerbang pertemuan manusia. Dari hutan-hutannya, keluar komoditas yang dicari dunia. Dari pelabuhannya, pemberangkatan kapal menuju berbagai negeri. Dari pesisirnya, lahir masyarakat yang terbiasa berinteraksi dengan bangsa asing. Tanah ini bukan menjadi penting karena wilayah yang luas. Tanah ini menjadi penting karena letaknya. Disinilah jalur perdagangan bertemu. Disinilah peradaban saling bersentuhan. Dan disinilah sejarah panjang Aceh dimulai. Sejarah Aceh sebelum Islam bukanlah cerita tentang kerajaan besar atau peperangan besar. Ini adalah kisah tentang manusia yang pertama kali menghuni tanah tersebut, tentang alam yang memberikan kekayaan, tentang laut yang membuka jalan menuju dunia. Ribuan tahun sebelum Islam datang, Aceh telah dipersiapkan oleh sejarah untuk menjadi sebuah tempat yang istimewa.
Karena ketika para pedagang muslim suatu hari nanti berlayar menuju Nusantara, mereka tidak datang ke tanah yang kosong. Mereka datang ke sebuah wilayah yang telah lama menjadi persimpangan dunia. Dan dari sinilah babak berikutnya dalam sejarah Aceh akan dimulai.